Tapi yang lebih penting, yang menjadi priority menurut saya, itu adalah bahwa perguruan tinggi itu kembali lagi saya kemukakan harus bermanfaat, berguna, memajukan peradaban bangsa, dan yang kedua adalah memajukan kesejahteraan manusia. Apa yang kurang dari budaya akademik kita, nanti saya juga mau leading ke persoalan kurangnya minat membaca mahasiswa, mungkin juga beberapa dosen juga, karena saya kenal juga beberapa dosen yang mungkin kurang suka membaca. Saya masih ingat dulu direktur IMF-nya namanya Michael Kamdesu dari Prancis. Fotonya saya masih punya. Ketika Pak Harto menandatangani itu, dia dengan poahnya mengatakan, ya. Masih punya saya tersinggung betul. Apa yang perlu diperkuat dari mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks perlindungan konsumen? Standardized contract itu mulai muncul setelah revolusi industri 18 sekian. Nah, itu belum ditampung di dalam KBW atau KUH Perdata kita. Halo teman-teman, kali ini episode Recent Trace akan berdiskusi dengan Profesor Yohanes Gunawan, Guru Besar Hukum Perikatan dan Hukum Perlindungan Konsumen. Kali ini saya ada di Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Prof. Jogun, saya memanggil seringnya Prof. Jogun atau Prof. Yohanes Gunawan. Terima kasih banyak waktunya, Sama-sama. Prof, untuk waktu kali ini. Iya. Prof, mungkin ini pertanyaan awal saya biasanya ke narasumber. Prof ini kan sudah puluhan tahun sebagai dosen, sebagai guru besar di bidang hukum perikatan, hukum perlindungan konsumen. Mungkin bisa diceritakan kenapa Prof akhirnya memilih profesi dosen di tengah tawaran, mungkin tawaran untuk Prof Jogun dalam profesi hukum yang lain kan juga cukup banyak, tapi Prof memilih sebagai dosen dan bertahan sampai saat ini dan berkontribusi pada pendidikan tinggi hukum. Iya, baik, terima kasih Pak Richard. Mengapa saya jadi dosen? Karena saya lebih senang membagikan ilmu apa yang saya kuasai kepada pihak lain, terutama generasi muda. Dan saya tahu persis bahwa ilmu hukum banyak yang meminati, tetapi sedikit yang betul-betul ingin mengajarkan ilmu hukum itu seperti yang seharusnya. Itu yang saya kejar sampai detik ini. Berarti udah berapa puluh tahun tuh, Bro? Saya jadi dosen sudah 45 tahun. 45 tahun. 45 tahun. Alumni yang mahasiswa yang sekarang udah mungkin jadi lawyer senior juga mungkin udah jadi. Betul sekali. Dan mereka yang sering meminta saya sebagai saksi ahli di berbagai forum, apakah itu pengadilan atau arbitrase, bahkan di Mahkamah Konstitusi. Baik, Prof. 45 tahun ini pasti kan perjalanannya juga dengan kondisi kita melihatnya begini, Prof. Saya melihatnya mungkin di Indonesia kan undang-undang atau peraturan terkait dengan pendidikan tinggi saja mungkin ada banyak perubahan sistem profesi atau karir dosen dan seterusnya. Gimana Prof Jogun melihat apakah ada perbaikan dari awal Prof menjadi dosen sampai sekarang, atau malah justru degradasi, atau justru malah makin tidak jelas, atau malah makin jelas, Prof? Ya, perbedaan yang sangat fundamental menurut saya adalah bahwa sekarang lebih banyak dosen itu disibukkan oleh aspek administratif. Jadi misalnya soal BKD, itu laporan secara beban kerja dosen yang harus dilaporkan setiap semester. Dan itu merupakan beban administratif yang luar biasa. Pada zaman saya, bukan saya nostalgia ya, pada zaman saya, maka pengembangan substansi keilmuannya yang lebih diutamakan daripada beban administratif. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang itu adalah bahwa kita
oleh kementerian, terutama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, menteri yang sekarang, saya terus terang saja, bahwa menekankan pada perguruan tinggi itu harus mengejar apa yang disebut sebagai World Class University, ya, WCU. Nah, untuk itu maka dosen-dosen itu diwajibkan untuk menulis di dalam jurnal-jurnal internasional, antara lain Scopus yang terindeks Scopus. Saya menamakannya dengan, ya, untuk sedikit sindiran itu Scopusisasi. Scopusisasi. Nah, itu saya kritik keras sudah mungkin 5-6 tahun yang lalu, bahwa dosen itu sekarang sibuk, ya, untuk menulis di jurnal internasional, di Scopus itu, tapi dengan tujuan supaya dia bisa mendapat kumpoin, mendapat kredit, bisa naik jabatan akademik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi kembali lagi sering saya kemukakan bahwa kita kan punya Undang-Undang Dasar. Di dalam pasal 31 ayat 5 di sana dikemukakan bahwa tujuan pendidikan termasuk pendidikan tinggi itu 2, yaitu pertama adalah memajukan peradaban. Dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan umat manusia termasuk bangsa sendiri. Nah, saya lebih prefer untuk memfokuskan penelitian-penelitian yang sekarang didorong untuk ke Scopus itu untuk mengentaskan berbagai persoalan bangsa ini. Ya, Pak Richard mungkin masih sering melihat masih ada kemiskinan di sana sini, ada di Jakarta pun masih ada yang tinggal di bantaran sungai, manusia gerobak masih ada dan sebagainya. Padahal kita punya hak ulayat loh, ya, menurut hukum adat, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas untuk menggunakan lahan sebagai warga negara. Itu manusia gerobak tidak punya hak itu lagi sekarang. Nah, itu tidak ada satu penelitian pun yang ingin mengentaskan itu. Ya, semua ditujukan pada Scopus, sehingga lupa bahwa bangsa ini membutuhkan peran dari pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Itu perannya amat sangat besar untuk mencari solusi itu. Jadi kan memalukan, sudah sekian lama kita merdeka, tapi tetap saja masih ada yang seperti itu. Itu peran perguruan tinggi atau pendidikan tinggi amat sangat dibutuhkan. Saya berikan satu contoh, ya. Di Cina itu sekarang sudah ditemukan atau sudah diperkenalkan yang namanya maglev train. Maglev train itu seperti WUS. Kalau WUS itu 350 km per jam, mereka maglev itu 611 km per jam sekarang. 2 kali lipat. 2 kali lipat, ya. Ya, kita semua bisa membayangkan kalau itu hasil penelitian dari kerjasama beberapa perguruan tinggi di Cina. Coba kalau itu dipaksa untuk dimasukkan di Scopus, nggak akan terjadi itu maglev, diambil orang pasti, Pak. Oh, ya. Kalau masuk di jurnal Scopus. Ya. Nah, itulah yang seharusnya kita memfokuskan diri pada penelitian-penelitian yang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan bangsa kita dan kemajuan peradaban. Tapi itu policy-nya nggak cocok itu dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar kita pasal 31 ayat 5. Itu yang menyedihkan sebetulnya. Kalau kita lihat kan, Prof, menyinggung jurnal misalnya, Prof. Sekarang ini kan di Indonesia ini ada bukan pemeringkatan, mungkin akreditasi SINTA, ya, betul, Prof. Betul. 1, 2, 3, saya nggak tahu sampai berapa. Sampai saya pernah bilang, sekarang ini kan dosen, kemarin juga ada yang ribut di salah satu universitas di Provinsi Banten, kalau saya nggak salah. Setiap tugas diminta oleh dosennya untuk diterbitkan di jurnal SINTA berapapun, tapi nama dosennya harus ada. Exactly. Karena mungkin untuk yang tadi Prof bilang sebagai administrasi hukumnya tadi. Sementara kita mungkin agak sulit mengimbangi Cina yang tadi itu, Prof. Jangankan Scopus, ini berebutan untuk masuk SINTA yang kadang-kadang, kalau saya pribadi saya nggak pernah mau membayar jurnal atau membayar mereka untuk, bahkan kalau saya menerbitkan harusnya saya dibayar, saya yang punya karya. Betul. Tapi kalau sekarang kan kondisinya kita membayar supaya pasti masuk. Persis.
mungkin reviewnya juga nggak ada peer review yang kuat, Persis. dan benar yang Prof bilang, saya sangat setuju, itu nggak akan memberikan dampak apapun pada penyelesaian ya, Prof. Ya. Nah, Prof melihat ini konteksnya yang salah itu seperti tadi salah satunya juga Prof, universitas sekarang berkejar-kejaran untuk masuk pemeringkatan dunia yang kita belum tahu sebenarnya kriterianya untuk sampai ke itu apa, apakah sama kita dengan Amerika, Betul. dengan Singapura, dengan India misalnya. Betul. Menurut Prof ini yang persoalan utamanya apakah ada di Kementerian Pendidikan Tinggi yang namanya juga berubah-berubah terus, sistemnya berubah-berubah, atau undang-undangnya, atau malah justru universitasnya juga yang nggak mandiri? Ya, sebetulnya kalau dari segi undang-undangnya, menurut hemat saya itu sudah cukup baik ya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 12. Karena dulu saya ikut menyusun. Tetapi dalam implementasinya itu yang ditafsirkan seperti sekarang kebijakannya. Jadi mari kita bersama-sama berlomba untuk ke kelas dunia. Jadi world class university. Terus ada ranking. Yes. Nah, tolong difahami bahwa setiap perguruan tinggi itu otonom, memiliki otonomi perguruan tinggi. Jadi kekhasan setiap perguruan tinggi itu tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya kemudian di ranking. Karena setiap universitas mempunyai keunikan sendiri. Nah, inilah yang harusnya difahami oleh para pengelola. Yang sekarang itu disebut sebagai dikti berdampak gitu ya. Sebelumnya kan MBKM. Tapi itu sudah game over. Nah, sekarang Kampus Merdeka sebelumnya ya, Prof. Kampus Merdeka, kemudian sekarang berdampak. Nanti menterinya beda lagi, mungkin beda lagi. Nah, berdampak ini sebetulnya asalnya dari menteri yang singkat, itu Prof. Satrio, Sumantri Brojonegoro. Ya. Kebetulan pada waktu Prof. Satrio, saya diangkat sebagai tenaga ahli menteri itu. Tapi karena beliau berhenti, saya juga berhenti sajalah. Dan sekarang itu diteruskan slogan perguruan tinggi berdampak itu. Tapi berdampaknya ditafsirkan secara berbeda dengan asalnya. Saya masih punya dokumen yang ditulis oleh Prof. Satrio, termasuk saya juga menulisnya. Itu berdampaknya adalah bahwa perguruan tinggi ini harus melakukan penelitian-penelitian bukan untuk perankingan, tapi bagaimana mengentaskan segala persoalan bangsa ini. Masih banyak yang bisa diteliti. Tapi karena penghargaan terhadap si penelitinya baru dihargai kalau masuk di dalam Scopus dan untuk rankingan, maka semua mengejar ke sana. Siapa yang peduli terhadap masalah-masalah bangsa kita ini sendiri? Bukankah perguruan tinggi sebetulnya gudang pemikiran? Dari sana muncul berbagai resep untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini. Itu seharusnya. Tapi sekarang dosen mana mau? Emang gue dapat apa? Memberikan resep menyelesaikan manusia gerobak, manusia bantaran sungai, nggak dapat apa-apa gue. Dulu sudah hampir ya disetujui oleh Prof. Satrio bahwa dosen itu bisa menjadi guru besar, tidak perlu ada penelitiannya, tapi asal pengabdian masyarakatnya luar biasa, itu bisa membuktikan bahwa saya sudah mengentaskan persoalan bangsa ini. Kenapa harus penelitian, tapi juga pengabdian masyarakatnya harus dihargai gitu. Itu yang itu situasi sekarang. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah undang-undangnya atau policy-nya atau implementasi, pertama tentu policy-nya. Undang-undangnya sudah cukup bagus. Kemudian policy-nya yaitu berdampak itu dia sekarang ditafsirkan secara berbeda dengan si pencetus aslinya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah implementasinya sudah carut marut. Ini contoh saja nih, saya berikan satu contoh. Di dalam hukum itu ada yang disebut sebagai acquired rights atau vested rights. Itu adalah artinya bahwa hak yang sudah diperoleh kalau ada perubahan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh hak ini dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Kalau itu boleh dicabut berarti kan retroaktif yang peraturan perundang-undangan baru ini. Nah, sekarang soal guru besar ini sedang rame ini, profesor ini. Ada peraturan menteri Permen Ristek Dikti. Saya lupa nomornya, tapi dulu saya ikut menyusun. Guru besar itu setelah dia pensiun, itu bisa diperpanjang 5 tahun
dan kemudian 2 tahun, jadi sampai 79 usianya. Itu vested rights, acquired rights, verkregen recht dalam bahasa Belanda. Nah, tapi sekarang tiba-tiba keluar Peraturan Menteri Nomor 52 tahun 2025, tiba-tiba dipotong jadi 75. Semua guru besar kan protes ini. Ya ini. Nah, walaupun mereka menamainya sebagai profesor emeritus. Ya. Sekarang banyak yang protes, bahkan kalau saya tidak keliru, Pergubi, Persatuan Guru Besar di Jawa Barat, dia sudah menulis surat ke Pak Presiden untuk menyelesaikan masalah ini. Karena ini acquired rights. Jadi itulah yang saya sebut sebagai implementasinya tidak cocok dengan ide dasarnya. Baik, Prof. Balik tadi yang ke penelitian, Prof. Okay. Kalau dengan segala kompleksitas jurnal kita yang juga masih dipertanyakan kualitasnya, apalagi jurnal ilmu hukum. Ya, betul. Itu sekarang banyak sekali, Prof. Kita bahkan nggak tahu ini jurnal yang mana yang layak dibaca, bagaimana penulisannya dan seterusnya. Apalagi kita ngomongin berdampak tadi. Kalau kita fokus pada mau menyelesaikan persoalan, jadi penelitian-penelitian universitas ditujukan untuk tadi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita. Bagaimana kita bisa atau bagaimana Prof menanggapi keinginan pemerintah misalnya dan banyak orang juga untuk kita bersaing secara global dalam konteks universitas kita ini, Prof. Apalagi sekarang universitas asing pun udah mulai banyak masuk ke Indonesia. Jadi saya tidak against untuk bersaing dengan perguruan tinggi di luar negeri. Tapi jangan itu dijadikan priority. Itu prinsip saya. Priority, taatilah pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar. Itu perintah. Ya, bahwa kalau di dalam pembukaan Undang-Undang 45 ayat 4 kan disebut, setelah kita merdeka maka dibentuklah pemerintah negara Indonesia yang punya 4 misinya. 1 adalah melindungi segenap bangsa, kemudian meningkatkan kesejahteraan, ikut serta melaksanakan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia. Itu 4 misi yang harus diemban, termasuk oleh kementerian yang menangani pendidikan. Itu harus mengemban 4 ini. Nah, yang pertama jelas sekali bahwa harus melindungi segenap bangsa. Jadi saya tidak against terhadap rankingan perguruan tinggi, silahkan saja. Tapi jangan pemerintah yang mengurusi, karena perguruan tinggi otonom. Kalau diwajibkan oleh pemerintah, berarti semua perguruan tinggi akan memfokuskan diri pada upaya mencapai peringkat itu. Biarkan perguruan tinggi itu sendiri. Kalau dia memang mau mendapat pengakuan internasional, go ahead, silahkan berusaha sendiri mendapat pengakuan dari luar negeri, silahkan. Tapi yang lebih penting, yang menjadi priority menurut saya, itu adalah bahwa perguruan tinggi itu, kembali lagi saya kemukakan, harus bermanfaat, berguna, seperti pasal 31 ayat 5, yaitu memajukan peradaban bangsa, dan yang kedua adalah memajukan kesejahteraan manusia atau masyarakat Indonesia. Itu priority menurut saya. Jadi saya nggak against sih, silahkan saja mau peringkat, tapi jangan dijadikan policy. Karena semuanya jadi kesana semua ya, Prof. Betul. Administrasi yang tadi dibalik di awal, administrasi jadi lebih banyak daripada dia mengembangkan ilmu yang dia pegang sendiri. Prof, ini agak bergeser sedikit karena Prof ini kan 45 tahun ya tadi Prof sebagai dosen. Prof banyak mengajarkan atau mengisi kuliah dan seterusnya, termasuk tadi pada pembahasan kita terkait dengan apa sih yang berdampak, penelitian berdampak dari universitas kepada bangsa, masyarakat, dan seterusnya. Ini kan juga terkait juga dengan budaya akademik kita yang mungkin Prof bisa cerita gimana, apa yang kurang dari budaya akademik kita. Nanti saya juga mau leading ke persoalan kurangnya minat membaca mahasiswa, mungkin juga beberapa dosen juga, karena saya kenal juga beberapa dosen yang mungkin kurang suka membaca. Nah, saya bingungnya adalah kalau kurang membaca bagaimana dia
membuat materi atau Ya, betul. mengembangkan ilmu yang dikembangkan Betul. sebagai dosen Betul. akademik. Gimana, Pak? Iya, kembali jadi pusat gravitasinya itu pada soal kebijakan bahwa kita harus jadi world class, kemudian harus ditulis di Scopus. Sayang saya tidak bisa menunjukkan. Saya bisa menunjukkan bahwa di internet itu ditawarkan jasa untuk menulis artikel dan dijamin untuk masuk di jurnal internasional terindeks Scopus. Rate-nya bisa dari 30 juta sampai kurang lebih 100 jutaan. Dan saya tahu ada yang membayar itu, Prof. Oh banyak, senior. banyak karena semua mengejar supaya jadi guru besar gitu ya. Itu. Nah, jadi kalau bicara soal budaya akademik, inilah budaya yang sekarang. Jadi kemarin ada tulisan bagus kebijakan sekarang untuk menulis jurnal-jurnal untuk masuk supaya terindeks Scopus. Satu, akibatnya bahwa artikel-artikel itu tidak untuk mengembangkan ilmu, substansinya nol. Yang kedua adalah untuk mengejar jadi yang pertama itu dalam tidak mengembangkan substansi keilmuan tapi mengejar Yang kedua adalah naik gaji. Kalau jabatan akademiknya naik, tentu ada kenaikan gaji walaupun mungkin tidak seberapa kenaikannya. Tapi itu yang dikejar. Nah, kalau sudah begini persis tadi yang Pak Richard kemukakan. Nah, terus ngapain gue baca? Gue pesen aja ke internet itu, ya pasti masuk kok Scopus. Iya, itu yang sekarang terjadi. Jadi memang mengkhawatirkan. Walaupun tidak semua, saya masih punya banyak teman, guru besar, dan juga dosen-dosen yang masih aktif membaca dan sebagainya. Itu yang, walaupun tidak semua, tapi mayoritas begitu sekarang. Prof boleh cerita, Prof, gimana Prof membangun budaya membaca untuk Prof sendiri? Mungkin ada pengaruh keluarga atau kebiasaan-kebiasaan Prof yang sejak lama dibangun untuk suka membaca gitu. Ya, yang pertama tentu karena saya dosen, membaca itu dibutuhkan untuk pengembangan materi perkuliahan. Jadi tidak bisa kan materi perkuliahan yang 10 tahun yang lalu masih saya pakai sekarang, kan perkembangannya sudah sangat pesat gitu ya. Apalagi dengan digitalisasi. Itu kan harus dimasukkan karena kalau kita mengajari mahasiswa sekarang itu untuk mempersiapkan mereka 10 tahun yang akan datang. Bukan untuk besok, tapi untuk 10 tahun. 10 tahun ini kita sudah bisa menduga apa yang akan terjadi gitu. Nah, ini membaca itu harus mempersiapkan mereka gitu. Yang kedua, itu saya membaca itu untuk terus terang saja menulis artikel atau menulis buku. Atau yang karena saya sering diminta sebagai saksi ahli, ya ketika membuat affidavit atau legal opinion, ya itu mau tidak mau harus baca ya, perkembangan mutakhir. Nah, itulah yang mendorong saya untuk membaca. Gitu ya. Artinya betul-betul itu adalah bagaimana mewariskan apa namanya tacit knowledge kan. Tidak saya tulis tapi ada di dalam kepala saya kepada para mahasiswa itu terutama. Oke, Prof. Menarik. Kita sekarang ke topik terkait dengan Prof kan salah satu yang menyusun Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sekarang ini juga berlaku dan saat ini dalam upaya revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mungkin Prof bisa cerita juga terkait dengan konteks hukum perlindungan konsumen kita sekarang, kekurangan dan kelebihannya sehingga mendorong adanya revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen saat ini. Oke, jadi seperti kita ketahui kalau dalam sejarah ya, itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu lahir atas desakan dari IMF. Tahun 1998, 97-98 kita mengalami krisis moneter pada waktu itu, lalu kita mengalami kesulitan meminta bantuan dari IMF. IMF mensyaratkan ada 4 undang-undang. Jadi kalau Anda mau dapat bantuan dari IMF, silahkan undangkan 4 undang-undang. 1, undang-undang persaingan usaha atau anti monopoli. Yang kedua adalah undang-undang kepailitan. Yang ketiga adalah undang-undang tentang penyelesaian sengketa
di luar pengadilan atau arbitrase. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu tahun 97. Ya. Saya masih ingat dulu direktur IMF-nya namanya Michael Camdessus dari Prancis. Ya. Fotonya saya masih punya. Ketika Pak Harto menandatangani itu, dia dengan poahnya mengatakan gayanya. Masih punya saya tersinggung betul itu. Ya, jadi itu awalnya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tahun 98 itu dirancang dengan amat sangat tergesa-gesa. Termasuk yang 4 ini. Alternatif penyelesaian, kepailitan, dan persaingan usaha. Yang persaingan usaha sekarang juga sedang diamandemen. Kepailitan juga, lalu penyelesaian sengketa juga. Ya. Nah, itu sejarahnya mengapa Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mengandung berbagai kelemahan, kekeliruan yang luar biasa. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketika diajukan pada tahun 98 itu adalah rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen barang. Hanya untuk barang. Ya. Kemudian dibahas, di speed up. Kalau lihat sejarahnya, Oktober 98 diajukan ke DPR, kemudian April 99 diundangkan, jadi 6 bulan. Pada waktu itu, pada waktu zamannya, membuat sebuah undang-undang dalam waktu 6 bulan, itu luar biasa cepatnya. Walaupun sekarang ada yang lebih cepat ya. Ada yang lebih cepat, mungkin sebulan selesai itu, padahal ribuan pasal. Oke, tapi waktu itu luar biasa, 6 bulan itu. Dan memang betul hasilnya adalah banyak kekeliruan, baik secara gramatikal, konstruksi hukum, penggunaan frasa dan tadi termasuk gramatikal, lalu konstruksi hukumnya dan sebagainya. Yang terutama adalah tadi bahwa ini undang-undang yang akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 itu sebetulnya RUU-nya adalah RUU Perlindungan Konsumen Barang. Nah, pada detik-detik terakhir akan disahkan itu ada yang menanyakan bagaimana perlindungan konsumen jasa. Ya. Nah, karena didesak oleh IMF pada waktu itu, ya sudah dicari jalan pintas, setiap kata barang itu diberi dan garis miring atau jasa. Nah, ini tanpa pikir panjang karena kita mau segera dapat bantuan dari IMF. Tapi ini disaster karena pertanggungjawaban hukum barang dan pertanggungjawaban hukum jasa itu berbeda. Sangat berbeda. Tapi kalau saya uraikan nanti terlalu panjang. Itu sebabnya mengapa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini perlu segera direvisi. Saya sudah menanganinya sejak 2017 sebetulnya. Ya 2017, tapi ya terakhir masuk di dalam prolegnas tahun 2025 harus selesai, tapi juga tidak selesai. Sekarang masuk lagi ke prolegnas tahun 2026, moga-moga bisa diselesaikan. Yang signifikan apa, Prof? Substansi signifikan perubahan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan revisi? Ada 2 yang signifikan. Satu, itu yang tadi saya pernah, sebelum podcast ini mulai, saya pernah cerita bahwa paradigma perlindungan konsumen itu harus diubah. Jadi selama ini kita memahaminya perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen itu harus diedukasi supaya dia sadar hak-haknya, kemudian supaya dia literated terhadap perlindungan konsumen. Nah, ini sudah, menurut hemat saya, sudah ketinggalan zaman. Kita tahu bahwa konsumen itu pada dasarnya itu seringkali dalam posisi yang kurang menguntungkan, sorry to say, karena ulah dari pelaku usaha. Nah, dari paradigma baru ini yang harus diedukasi bukan hanya konsumen, tapi adalah juga pelaku usaha. Diedukasi apa? Yaitu bahwa dia, pelaku usaha ini harus betul-betul mengendalikan perilaku pelaku usahanya yang disebut sebagai market conduct itu. Kalau 2 sisi ini disatukan, itu yang menurut saya ideal perlindungan konsumen. Yang kedua adalah karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen sekarang belum menampung tentang e-commerce.
sama sekali tidak ada. Sehingga kita akan sangat sukar mengatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya tentang e-commerce. Sekarang sudah ada PP 80 tahun 2019, ya, PP tentang PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik, PMSE. Tapi kalau dilihat di dalamnya banyak sekali bertentangan dengan terutama KUH Perdata. Jadi di dalam PP tentang PMSE itu keabsahan perjanjian yang menurut 1320 ada 4 syaratnya, ini jadi 6. Kan tidak boleh PP itu mengubah KUH Perdata. Nah, itulah alasan yang sangat-sangat penting supaya kita segera bisa masuk ke dunia e-commerce, supaya digitalisasi itu. Baik, Prof. Terkait dengan yang tadi, Prof, market conduct. Ya. Ini kan mungkin paradigma yang cukup signifikan berubah dalam undang-undang ini kan. Betul. Bahkan pelaku usaha pun perlu ada edukasi yang cukup supaya perlindungan konsumennya makin kuat gitu. Dalam konteks ini berarti market conduct ini konteksnya bagaimana dan signifikansinya terhadap penegakan perlindungan konsumen itu yang selama ini miss itu gimana? Iya, jadi memang tujuan akhirnya adalah perlindungan terhadap konsumen. Ya. Tapi seperti tadi pernah saya singgung bahwa konsumen itu seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena ulah dari pelaku usaha, sorry to say, ya. Karena mereka pasti mempunyai bargaining position yang lebih kuat daripada konsumen. Nah, inilah yang seharusnya dikendalikan supaya dia betul-betul sesuai, ya, menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau dia mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, automatically konsumen akan terlindungi. Nah, itulah yang kemudian saya kemukakan di dalam ketika pemerintah menyusun Omnibus Law di dalam peraturan perundangan keuangan yang sekarang dikenal sebagai Undang-Undang P2SK, penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Itu apa yang saya usulkan masuk, yaitu pengawasan terhadap market conduct. Bahkan definisi yang saya tawarkan itu masuk di dalam Undang-Undang P2SK, sehingga sekarang BI dan OJK itu harus menyesuaikan peraturan-peraturannya supaya pelaku usaha bidang keuangan, termasuk sistem pembayaran yang masih ditangani oleh BI, itu menyesuaikan pada Undang-Undang P2SK. Artinya bahwa mereka betul-betul harus memperhatikan bagaimana mengendalikan perilaku dari pelaku usaha. Itu yang terjadi sekarang. Nah, moga-moga Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang akan datang, kalau tidak ada aral melintang ya tahun ini, moga-moga juga menampung paradigma baru dalam perlindungan konsumen ini. Baik, Prof. Terkait dengan mekanisme produsen, pelaku usaha dengan konsumen, itu kan ada juga yang aktivitas atau bukan aktivitas, katakanlah sebagai sengketa yang muncul. Kemudian ada badannya tersendiri, BPSK ya, Prof. Kalau saya tidak salah. Apa yang perlu diperkuat dari mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks perlindungan konsumen? Karena nanti ini kaitannya dengan ini, Prof. Kaitannya dengan ada saat ini kan banyak kejadian-kejadian mungkin karena edukasi yang kurang juga bahwa ini dijadikan perkara pidana, penipuan dan seterusnya. Ini tentu berdampak pada pelaku usaha. Kemudian apakah ini juga dalam konteks gugatan keperdataan? Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Ya, ini sebetulnya menarik tapi juga membuat ada persoalan yang cukup rumit di dalamnya. Jadi betul bahwa penyelesaian sengketa konsumen itu bisa dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Kalau litigasi itu ke pengadilan, kalau non litigasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini pilihannya bagi konsumen. Nah, ada satu badan lagi yang namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN.
Nah, ini saya terus terang saja bahwa BPKN ini yang paling tidak 2 periode yang terakhir. Nah, saya dua kali menjadi anggota BPKN ya di awal pendiriannya. 2 periode yang terakhir ini menginginkan supaya BPSK itu berada di bawah BPKN. Padahal saya sudah berulang kali saya kemukakan termasuk di Komisi 6 DPR bahwa BPKN itu advisory body. Jadi badan penasehat untuk menasehati presiden bagaimana membuat kebijakan dalam perlindungan konsumen. Jadi mana mungkin suatu badan yang advisory body tapi juga menjadi dispute resolution body gitu. Ini 2 hal yang saya sudah lakukan survei di berbagai negara dan tidak ada satu negara pun yang menyatukan ini. Nah, tapi ini perlu saya kemukakan juga bahwa BPKN yang sekarang ketuanya itu mengajukan uji materi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tugas dari BPKN ke Mahkamah Konstitusi. Tapi baru seminggu yang lalu keluar putusan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi memang betul-betul harus menjadi advisory body. Gitu. Itu kerumitan yang muncul. Lalu yang kedua yang menurut saya sangat strategis itu adalah bahwa penyelesaian sengketa konsumen itu harus mau tidak mau it's a must bahwa bisa dilakukan secara digital. Kenapa? Karena semua warga negara ya di Indonesia ini 280 juta itu semuanya konsumen. Mereka tinggal di 17.001 pulau di 514 kabupaten dan kota. Kalau tidak dilakukan penyelesaian sengketanya secara digital, itu kita bisa bayangkan ya betapa kita harus menyediakan sumber dayanya, kita harus menyediakan sumber dananya dan sebagainya. Sehingga penyelesaian sengketa konsumen secara digital itu wajib hukumnya untuk disegerakan. Kita bisa melihat keberhasilan negara Brasil itu intinya walaupun penduduknya tidak sebesar Indonesia, tapi mereka berhasil menciptakan penyelesaian sengketa secara digital. Konsumen yang dirugikan cukup menghubungi 1 nomor saja, tidak perlu mencari-cari kemana, 1 nomor saja. Kemudian ini yang kemudian diteruskan kepada pihak-pihak terkait dan itu diberi waktu untuk diselesaikan. Nah, kita juga sudah hampir selesai ya oleh Kementerian Perdagangan merancang hal seperti itu. Ya, seperti itu untuk Indonesia. Jadi 1 nomor saja, masuknya 1 pintu tapi jendelanya banyak. Itu yang kita rancang. Dan yang terakhir perlu saya kemukakan bahwa kalau nanti semuanya melalui litigasi dan juga non litigasi melalui BPSK, itu ujung-ujungnya semua ke Mahkamah Agung. Jadi ini akan menumpuk perkaranya. Karena itu ya bahwa sebelum penyelesaian sengketa konsumen itu terjadi, maka konsumen yang merasa dirugikan itu harus kembali kepada pelaku usaha belum terjadi sengketa untuk meminta ganti rugi. Kalau kemudian pelaku usahanya ini menolak atau kalau pelaku usahanya ini mengabulkan, tidak terjadi sengketa, selesai, nggak akan sampai ke Mahkamah Agung. Tapi kalau pelaku usahanya menolak, barulah ini terjadi sengketa bisa sampai ke Mahkamah Agung, baik litigasi maupun non-litigasi. Ini yang harus ke depan, yang namanya, kalau litigasi itu kan penyelesaian sengketa konsumen, dispute resolution. Tapi kalau ke pelaku usaha itu namanya complaint handling. Jadi menangani pengaduan konsumen. Dan ini kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru, saya tidak tahu diubah atau tidak oleh DPR nanti, di sana sudah dikemukakan setiap pelaku usaha wajib memiliki bukan unit, tetapi memiliki proses atau mekanisme menangani keluhan dari konsumen. Ini sangat-sangat membantu penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Itu mungkin tidak akan terjadi kalau sistem itu jalan. Dan kemungkinan itu juga akan sangat menguntungkan pelaku usaha menurut saya, Prof. Karena mereka nggak harus berhadapan dengan konsumen litigasi, nama baik dan seterusnya. Mereka bisa menyelesaikan langsung di luar pengadilan. Betul. Walaupun saya tetap mengusulkan supaya
penyelesaian sengketa. Dan complaint handlingnya itu juga bisa dilakukan dengan dua cara. Jadi baik secara luring maupun secara daring. Jadi online maupun offline ya bisa dilakukan. Nah, tapi saya tetap mendesak supaya dilakukan apa yang disebut dengan sistem hibrida. Jadi yang daring itu tidak boleh dihapus, walaupun nanti semuanya online. Tetap ini harus diadakan. Contohnya begini, kalau pelaku usahanya tetangga saya, kemudian saya konsumen, masa saya harus melalui daring? Langsung saja gitu. Jadi itu harus tetap dipertahankan. Itu namanya hibrida. Baik, Prof. Kalau ini kan konstruksinya sebenarnya juga dalam konteks ini ya, Prof ya, mendukung iklim usaha yang sehat juga. Yes. Karena penyelesaian sengketanya itu jauh lebih pasti juga. Di dalam, saya melihat dalam dalam paradigma hukum kita secara umum, ini terkaan mungkin juga bisa keliru adalah seringkali kita kalau udah bicara hukum tuh mesti langsung penekanannya adalah pemidanaan atau pidana. Bagaimana menempatkan atau memberikan edukasi kepada publik, kepada konsumen khususnya, bahwa kalau ada sengketa konsumen, ada mekanisme keperdataan, misalnya mekanisme litigasi non-litigasi lewat PPSK tadi, yang sebenarnya perlu didahulukan daripada kita menggunakan instrumen-instrumen hukum lain, misalnya hukum pidana yang sebenarnya dalam konteks asas kan disebutnya ultimum remedium, yang terakhir seharusnya tidak bisa sembarangan dibuat. Ya, tepat sekali. Jadi ketika RUU Perlindungan Konsumen yang sekarang sudah ada di DPR itu dirancang, saya sudah merancangnya bahwa menggunakan ultimum remedium. Kan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sekarang berlaku dan yang RUU Perlindungan Konsumen perubahan ini juga dianut sanksinya itu ada 3, sanksi keperdataan, ganti rugi, kemudian sanksi administratif, dan sanksi pidana. Nah, tapi di dalam RUU Perlindungan Konsumen yang sekarang berlaku, itu tidak disebutkan secara eksplisit bahwa sanksi pidana ini adalah sanksi yang ultimum remedium, yang terakhir yang bisa dikenakan setelah sanksi lainnya tidak menyelesaikan masalah sengketa tadi. Nah, ini yang saya tekankan di dalam perancangan RUU Perlindungan Konsumen yang akan datang. Pada waktu itu di internal Kementerian Perdagangan sendiri sebagai inisiator, walaupun sekarang diambil alih oleh DPR sebagai inisiatif DPR, itu terjadi perdebatan yang cukup sengit. Karena pada umumnya terutama Pak Dirjen ya pada waktu itu adalah bekas atau mantan kepala polisi Pamong Praja, sehingga dalam frame berpikirnya itu pemidanaan yang terutama. Tapi itu alat juga menyadarkan itu. Tapi yang di dalam RUU Perlindungan Konsumen yang akan datang itu betul bahwa saya cantumkan tentang bagaimana sanksi pidana itu bisa diterapkan setelah sanksi-sanksi lainnya tidak mampu menyelesaikan sengketa itu. Jadi itu tepat sekali, ultimum remedium. Baik, Prof. Kita bergeser sedikit ke isu hukum perikatan, Prof. Jogon. Jadi tadi Prof juga menyampaikan bahwa sedang didorong adanya rancangan undang-undang perikatan, khusus perikatan yang katakanlah menjadi alternatif atau mau menggantikan paradigma di dalam KUH Perdata yang sebenarnya memang seperti KUHP lama dan menjadi KUHP baru kan paradigma kolonialnya yang dihapuskan. Apa yang mendorong ini dan kira-kira apa nanti yang membedakan paradigmanya dari KUH Perdata dengan RUU Perikatan yang ingin dibawanya? Ya, jadi mungkin saya perlu introduksi dulu bahwa KUH Perdata kita kan di Belanda pada waktu itu BW Burgerlijk Wetboek itu diundangkan 1838. Kemudian diundangkan di Hindia Belanda 10 tahun kemudian 1848. Nah, kemudian ketika kita merdeka ada pasal 1 aturan peralihan di Undang-Undang Dasar
kita 1945 yang menyatakan bahwa segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum dibuat yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Badan-badan sudah didirikan, MPR, DPR, dan sebagainya, tapi peraturan masih tetap ada yang masih warisan dari Belanda, antara lain ya BW itu yang diterjemahkan kemudian menjadi KUH Perdata. Jadi bisa dihitung sendiri mulai 1848 sampai 2026 ini berapa lebih dari 100 tahun ya, berlaku. Dan yang lebih memilukan adalah bahwa tahun 1948, saya lupa, itu ada Profesor Meyers di negeri Belanda yang ditugasi oleh pemerintah Belanda untuk memperbarui BW. Ya. Lalu dia kemukakan beberapa kelemahan-kelemahan dari BW. Dia tulis, tapi dia kemudian menyatakan selain yang saya tulis ini, kelemahan-kelemahan BW, masih ada 100 lagi yang bisa saya kemukakan. Jadi Profesor Meyer sendiri di Belanda mengatakan ini ada kelemahan-kelemahan dari BW. Tapi kita masih menggunakannya sampai saat ini, gitu ya. Nah, kalau ditanya apa yang fundamental, yang perlu menurut saya diubah, saya hanya membicarakan buku 3 ya, buku 3 soal perikatan, karena memang itu bidang saya, bidang substansi yang selalu saya geluti. Nah, yang terutama itu adalah mengenai apa yang disebut sebagai, ya ini mohon maaf mungkin banyak orang tidak sepakat dengan saya, bahwa marilah kita, bukan kembali, marilah kita, jadi gini, KUH Perdata sebagai BW yang diterjemahkan itu sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari sekarang di Indonesia. Ya, contoh, apakah hukum adat mengenal cek? Kan tidak. Dan itu hukum adat dan kontan, konkret, komunal, geomagis. Itu satu hal yang sudah menjadi bagian dari kita. Ada cek, ada giro, dan sebagainya. Yang semuanya itu merupakan benda-benda tak bertubuh, gitu ya. Oke, nah itu salah satu saja. Jadi yang ingin saya kemukakan adalah bahwa marilah kita untuk merevisi BW ini. Ada di Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan itu ada yang sangat-sangat fundamental, mengatakan buang saja itu, kita bikin yang baru. Ada juga yang sebaliknya, ya, oke lah kita pakai saja itu, kita perbaiki, kita lengkapi. Nah, saya pada posisi bahwa kita gunakan, tetapi kita perbaiki. Nah, apa yang perlu diperbaiki pada menurut yang cukup mendasar, marilah kita masukkan kembali nilai, bukan hukum adat ya, nilai-nilai hukum adat. Jadi values dari hukum adat, hukum kita sendiri kita masukkan di dalam hukum KUH Perdata yang baru. Itu yang menurut saya sangat-sangat fundamental. Karena hukum itu harus sesuai dengan jiwa bangsa, kata von Savigny. Harus sesuai dengan jiwa bangsa. Maka ya harus kembali kepada nilai-nilai, bukan hukum adatnya. Kalau hukum adatnya mungkin sudah banyak yang tertinggal ya, ketentuan-ketentuannya. Tapi kalau nilai-nilainya yang tadi saya sebut kontan, ya kontan itu di dalam common law disebut sebagai consideration. Consideration itu artinya adalah bahwa kalau kita membuat perjanjian, para pihaknya harus mempunyai prestasi. Itu di dalam BW yang nggak ada. Ini yang disebut kontan. Itu yang harus ditampung. Consideration artinya adalah bahwa tidak mungkin lagi ada perjanjian hibah prestasinya hanya dari satu pihak. Pihak lain tidak perlu memberikan kontra prestasi. Nah ini tidak sesuai dengan prinsip kontan di dalam hukum adat. Konkret, ya konkret artinya adalah bahwa betul-betul bahwa hukum KUH Perdata kita yang akan datang, yang milik kita sendiri, itu harus betul-betul bisa diintroduksikan bukti bahwa memang terjadi misalnya perjanjian. Ini harus. Ya. Kemudian yang komunal. Jadi
untuk kepentingan masyarakatlah seperti tadi diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita, Ya. melindungi segenap bangsa, meningkatkan kesejahteraan itu menjadi utama di dalam prinsip komunal. Yang terakhir adalah religio magis. Jadi jangan kita menghilangkan religio magis karena di dalam lagu kebangsaan kita saja dikatakan bahwa tanah air Indonesia itu adalah ya tidak saja punya nilai ekonomis tapi punya nilai magis juga gitu. Ini harus kita tampung di dalam RUU hukum perikatan yang akan datang. Ini yang menurut hemat saya. Kalau yang teknis yang lain banyak sih yang bisa saya kemukakan. Baik. Kalau contoh paling konkretnya nanti apa? Ada misalnya dalam konteks perjanjian nih, Bro. Dalam konteks para pihak katakanlah mengadakan perjanjian. Iya. Kita bisa membayangkannya seperti apa, Bro? Dalam konteks yang paradigma yang ingin dibawa oleh RUU perikatan yang akan datang. Iya. Ya, salah satu paradigma yang menurut saya perlu diatur itu adalah mengenai apa yang disebut sebagai undue influence. Undue influence atau penyalahgunaan keadaan. Undue influence, ya, misbruik van omstandigheden bahasa Belandanya. Nah, itu sama sekali di dalam KUH Perdata kita tidak ditampung. Padahal ini yang menjadi unsur kedua, yaitu kita kan belum memiliki apa yang disebut sebagai pengaturan perjanjian baku atau standardized contract. Standardized contract itu mulai muncul setelah revolusi industri 18 sekian. Nah, itu belum ditampung di dalam BW atau KUH Perdata kita yang sekarang. Padahal kalau Pak Richard lihat 99% transaksi yang kita gunakan sekarang, kita lakukan, semuanya perjanjian standar. Mulai dari bon pembelian, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Parkir, perjanjiannya sudah dicetak, ditetapkan oleh pelaku usaha secara sepihak. Kredit bank, asuransi, hampir semua. Nah, tapi kita belum memiliki pengaturan tentang bagaimana perjanjian standar ini. Baru ada di dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu pun bukan mengatur mengenai perjanjian baku, tapi mengatur mengenai klausula baku. Klausula baku itu adalah isi pasal-pasal dari perjanjian baku. Tapi perjanjiannya bagaimana nasibnya dan sebagainya itu sama sekali belum ada. Sehingga mohon ini perlu saya kemukakan, Mahkamah Agung itu hasil rapat pemusyawaratan hakimnya menyatakan bahwa kalau perkara perlindungan konsumen itu semuanya PMH. Tidak ada yang disebut sebagai wan prestasi. Jadi kalau BPSK memutuskan berdasarkan wan prestasi, diajukan keberatan ke pengadilan negeri, tidak ke pengadilan tinggi lagi, tapi langsung ke Mahkamah Agung, pasti dibatalkan putusan BPSK itu. Karena pandangan tadi, nggak ada wan prestasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, menurut saya, ya Mahkamah Agung tidak selalu sebagai pemegang satu-satunya kebenaran kan dia. Menurut saya pasal 18 itu bukti bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada pengaturan mengenai perjanjian, walaupun namanya klausula baku gitu. Nah, itu yang menurut hemat saya soal undue influence tadi saya singgung. Kalau kita menggunakan perjanjian baku, maka penyalahgunaan keadaan itu besar sekali. Besar sekali. Coba aja saya ini berikan satu contoh saja. Kalau ada, ini sorry ya, contohnya agak kurang bermutu barangkali. Kalau ada menantu tinggal di rumah mertua indah, gitu. Kemudian tiap kali berkelahi terus dengan mertuanya, ketika dia melihat spanduk di jalanan, waktu itu saya baca di Jakarta, spanduk itu berbunyi NISP, waktu itu masih OCBC NISP, memberikan KPR dan bisa disetujui dalam waktu 3 menit. Ya. Maka si menantu tadi lihat spanduk itu berbunga-bunga, dia langsung belok ke bank OCBC NISP, sekarang udah nggak ada ya, OCBC saja. Langsung dia katakan, saya mau
mau kredit rumah itu karena saya udah nggak tahan sama mertua saya. Iya, si petugas bank akan mengatakan, oh ibu perlu, bisa ibu ya diberikan dalam waktu 3 menit persetujuan KPR-nya. Tapi semua dokumen ini harus ibu tanda tangani. Iya. Ini perjanjian baku nih semua. Betul. Ya sudah, karena mukanya mertua ada di sini ya tanda tangani aja gitu. Ya, udah. Itu akibat dari perjanjian baku yang sama sekali belum ada pengaturannya di Indonesia dan konsumen dalam posisi yang amat sangat dirugikan dalam hal itu. Oh banyak sekali peristiwa-peristiwa perjanjian. Iya, dan sebenarnya ini sudah terjadi Sudah banyak terjadi, sekali ya bro. tapi tidak ada Pengaturan. pengaturannya. Itu yang utama dalam KUH Perdata kita yang akan datang. Di dalam BW Baru Belanda sudah sangat jelas diatur itu. Baik. Nah ini saya mau bahas sedikit terkait dengan perikatan, Prof. Ini Ya. kan dalam praktiknya, khususnya di akar rumput gitu ya. Tadi banyak sekali model-model perjanjian di antara masyarakat, di antara individu terjadi. Kemudian banyak juga yang akhirnya sengketa. Banyak akhirnya yang menjadi sengketa. Nah sengketa ini seringkali juga balik lagi seperti tadi Prof, kita yang harusnya adalah persoalan keperdataan digeser menjadi persoalan mungkin pidana. Kira-kira Prof bisa berbagi tentang bagaimana kita, khususnya untuk para sarjana hukum nih, kalau lawyer itu biasanya sih beberapa oknum lawyer senang mau dijadiin pidana perdata, senang dia karena dua jalur argonya. Tapi kalau dalam konteks hukum kan sebenarnya harus ada konsistensi. Dan untuk demi kepastian keadilan dan kemanfaatan juga, kalau semua sengketa keperdataan dalam konteks perikatan tadi itu digesernya ke pidana menjadi buyar. Lagi pula juga ini kan yang tadi Prof bilang, yang kita buat dengan yang diimplementasi jaraknya berbeda. Ini juga yang kita pelajari di kampus. Kita juga paham sebenarnya, tapi kita mendampingi orang, ya kita geser juga. Kira-kira gimana untuk Prof berpesan dalam konteks kerumitan ini? Biasanya sarjana hukum malah Prof yang ngerti, yang buat. Iya. Ya, menurut saya inti persoalannya adalah bahwa hukum itu sekarang dikalahkan oleh politik dalam arti politik praktis ya. Ya. Itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana politik hukum, artinya bagaimana hukum itu dibuat, politik hukum itu, bagaimana hukum itu diimplementasikan, dan bagaimana hukum itu dikembangkan. Ini yang disebut politik hukum, yaitu campur tangan negara di dalam menentukan arah dari hukum di suatu negara. Nah, itu seharusnya menjadi pegangan bagi kita. Dan baik perancangan atau perencanaan, implementasi maupun pengembangan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip norma-norma yang seharusnya dijadikan pegangan, bukan berdasarkan politik praktis. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa pada waktu undang-undang atau peraturan perundang-undangan dibuat, aspek politik praktisnya jauh lebih dominan daripada prinsip-prinsip hukum yang seharusnya kita tegakkan. Ya, saya kira contohnya banyak sekali lah. Ya. Misalnya, ya sorry to say, ya, misalnya terbitnya peraturan Kapolri yang membolehkan untuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tidak, ya itu menurut saya sudah di luar prinsip-prinsip yang objektif yang seharusnya dipegang teguh dan sebagainya. Omnibus law yang ribuan pasal itu demi untuk suatu politik praktis atau pragmatisme supaya apa yang diinginkan itu bisa terjadi gitu ya. Nah, pengembangan hukum menurut hemat saya ke depan ya harus ditanggulangi ini persoalan pengaruh dari politik praktis ya, politik praktis tentang apa yang sangat-sangat berpengaruh dalam pengembangan hukum masa depan. Jadi iya saya sih berharap bahwa saya dalam sisa hidup saya masih bisa, walaupun mungkin tidak begitu banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang pernah saya belajar di kelas saya itu paling tidak membawa ya semangat atau
prinsip-prinsip yang objektif, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, tidak terbawa arus oleh politik praktis. Nah, itu yang saya lihat sekarang. Ya. Jadi kalau tidak salah tadi malam Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Bekasi itu ditangkap juga karena Depok. Depok itu ditangkap juga. Ya, karena ya tadi pragmatisme. Kalau nggak salah juga dalam waktu yang hampir bersamaan Lampung juga OTT. Lampung juga itu. Ya. Ya. Dan sedikit yang sangat menyedihkan itu yang di NTT bocah Ya. yang tidak bisa beli buku dan alat tulis itu ya. Itu kembali lagi kalau ke depan tadi di mana peranan perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan bangsa itu coba. Setuju. Bayangkan. Terkait dengan itu, Prof. Ya. Gimana menurut Prof supaya sekolah-sekolah hukum di Indonesia, perguruan-perguruan tinggi hukum di Indonesia ini bisa lebih relevan, bisa lebih berdampak, bisa lebih punya peranan yang nyata gitu pada perbaikan sistem hukum kita yang saya sangat yakin mengatakan mulai amburadul atau bukan mulai amburadulnya udah dari lama tapi makin amburadul gitu bro. Iya, banyak sih faktornya, tapi saya lebih menyoroti pada soal sorry to say ya, dosen-dosennya. Dengan segala maaf, tidak banyak dosen yang bisa dijadikan contoh bagi mahasiswanya. Saya terus terang saja, guru saya itu adalah Profesor Subekti, yang ketika mau meninggal dia tahu kapan meninggalnya, jam berapa, sehingga dia pesan sendiri itu kain kafannya, kapan dikafani, kemudian mobil yang membawa dia ke mayat itu ke Solo dan sebagainya. Dia pesan sendiri. Tapi itu buyar semua karena beliau kan mantan ketua Mahkamah Agung. Jadi ada upacara kenegaraan dan sebagainya. Jadi bagi saya Profesor Subekti itu sudah ma'rifat. Dalam agama Islam sudah ma'rifat. Jadi itulah yang seharusnya menjadi dosen-dosen yang sekarang bekali para mahasiswa ini, mahasiswa Fakultas Hukum terutama, untuk nanti bisa berpraktek. Di kelas saya sering mengatakan bertanya itu bukan hak, tapi kewajiban. Saya bilang begitu. Jadi bukan hak, tapi kewajiban. Jadi kalau tidak jelas, tidak setuju, tanya dan kemukakan pendapat. Dan itulah yang seharusnya membentuk karakter dari yang bersangkutan. Dan yang sering saya kemukakan, mungkin ini sudah bosan banyak orang mendengar, saya menganut apa yang dikemukakan oleh Bung Karno. Tulisan Bung Karno tahun 1920 di buku Di Bawah Bendera Revolusi 1920 ya, dia masih usia belum 40 saya kira. Beliau mengatakan begini, tulisannya judulnya adalah Menjadi Guru di Masa Kebangunan. Kebangunan itu pembangunan. Dalam bahasa Belanda, ya kebetulan saya masih sedikit bisa bahasa Belanda, beliau mengatakan setelah saya terjemahkan, ada 3 kalau mau jadi dosen atau guru itu. Guru atau dosen itu tidak bisa mengajarkan apa yang dia mau. Man cannot understand what man will. Orang nggak bisa mengajarkan apa yang dia mau. Saya mau supaya Anda mahasiswa patuh pada hukum, tapi saya sendiri melanggar hukum, itu omong kosong, kata Bung Karno. Yang kedua, itu mau ya. Guru atau dosen tidak bisa mengajari apa yang dia tahu. Mau tahu. Saya tahu bahwa korupsi itu jelek, saya tahu terlambat itu buruk. Karena itu saya wajibkan saudara tidak korupsi dan tidak terlambat. Kalau saya sendiri terlambat, omong kosong, kata Bung Karno. Yang ketiga, Bung Karno mengatakan begini, man can alone understand what man is. Orang hanya bisa mengajari sebagaimana dia adanya. Jadi kalau si dosen hukum yang mau menciptakan sarjana-sarjana hukum yang handal untuk bangsa kita, ya tadi ya harus konsekuen. Kalau dia ingin supaya tidak ada pelanggaran hukum, dia tidak boleh melanggar hukum.
dia tahu bahwa pelanggaran hukum itu jelek, dia tidak boleh. Dia hanya bisa menjadi dosen yang baik kalau dia mentaati hukum, melaksanakan hukum, apa yang dia inginkan itu betul-betul dia laksanakan. Ya. Jadi Bung Karno pada akhirnya mengatakan guru atau dosen itu, terutama untuk fakultas hukum ya, dosen itu tidak bisa main tonil. Tonil itu sandiwara. Ya. Dosen nggak bisa main sandiwara. Wah, di kelas dia ideal sekali. Ya. Di luar, waduh, larut dengan apa yang terjadi. Omong kosong lah. Itu akan dilecehkan, apalagi oleh Gen Z. Oke. Ini terakhir Prof. Ya. Jogen. 45 tahun Prof dengan kesibukan macam-macam, bahkan sampai sekarang masih membantu negara untuk merancang undang-undang perlindungan konsumen, revisi perlindungan konsumen, dan ada rancangan undang-undang yang lain. Sibuk juga di kementerian dan beberapa hal yang lain di kampus, masih sering ke kampus. Prof suka musik juga, mendengarkan musik jazz. Bisa diceritain Prof dampak musik ini atau dampak hobi sederhana ini atau dampak mendengarkan musik, suka bermain musik atau bermain musik dulu dengan kesibukan Prof sebagai dosen hukum. Iya, kalau kegiatan intelektual, menulis buku dan sebagainya, itu adalah kegiatan otak kiri ya, kalau saya tidak salah. Nah, otak kanan ya dari manusia itu jarang mendapatkan nutrisi, asupan. Nah, jadi musik itu adalah kegiatan otak kanan. Ya. Sehingga kalau saya sudah penat dengan otak sebelah kiri, otak kanan saya yang menyeimbangkan, karena itu dengar musik. Kalau dengar musik itu relief, artinya betul-betul bisa healing ya terhadap semua, bukan keseimbangan tapi harmoni antara otak kiri dan otak kanan. Kalau musik tidak dikonsumsi, itu bisa-bisa saya banyak emosinya dalam menghadapi berbagai hal ya, situasi negara seperti ini, bangsa seperti ini ya, jadi bawaannya marah aja gitu. Tapi dengan musik ya mungkin lebih baik kemarahan saya itu saya tuangkan dalam artikel atau dalam menulis di koran dan sebagainya. Itu yang membuat saya cukup tenang ya. Walaupun kadang-kadang emosinya melihat bocah kemarin itu, waduh, emosi saya betul-betul ini pendidikan ini omong kosong lah kalau begini. Prof. Yohanes Gunawan, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Semoga Prof. sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Ini diskusi saya dengan Prof. Yohanes Gunawan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.